Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Hendaknya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Agar dapat mengikuti kegiatan kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Dan juga semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar sampai nantinya, sampai selesai. Nah, perkenalkan, saya Safira Maharani, bisa dipanggil Vira. Di sini saya akan membantu teman-teman, adik-adik untuk memberikan motivasi atau memberikan semangat, memberikan kesadaran atas kepercayaan dirinya. Ya, kepercayaan diri yang ada pada dirinya sendiri agar bisa mengetahui bagaimana kepercayaan diri itu, apa yang dimaksud dengan kepercayaan diri, apa tujuannya, apa manfaatnya, terus apa sih contoh dari orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri. Semoga teman-teman semua mengikuti kegiatan ini dengan bersemangat agar nantinya ilmu-ilmu yang didapatkan bisa dijalani dan bisa dinikmati dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini apakah teman-teman atau adik-adik semua sudah tahu atau mungkin saja ada yang tidak memiliki kepercayaan diri, yang merasa dirinya tidak memiliki hal-hal yang bisa dibanggakan atau memiliki hal-hal positif lainnya. Dan juga tidak sedikit orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Mulai dari kepercayaan dari fisiknya atau kemampuannya atau cara berkomunikasi atau lain sebagainya. Nah, di sini saya membantu adik-adik, teman-teman semua atau peserta kegiatan kita pada hari ini untuk saya berikan atau saya bantu, saya berikan ilmu atau informasi terkait dengan apa sih kepercayaan diri gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu dari kegiatan kita hari ini bisa diterapkan atau bisa diterapkan dalam kehidupannya atau dalam kegiatannya sehari-hari agar nanti bisa menjadi orang-orang yang memiliki kepercayaan diri dan memiliki pikiran positif terhadap dirinya yang berguna untuk dirinya dan lingkungan sekitar. Nah, mungkin di sini teman-teman dan adik-adik semua belum paham atau belum mengerti apa yang dimaksud dengan kepercayaan diri itu. Semua orang tentunya memiliki kemampuannya masing-masing, namun tidak semua orang dapat menyadari hal tersebut, atau beberapa orang bahkan tidak merasa percaya dengan kemampuannya, dengan kemampuan yang mungkin berbeda dari orang lain, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Mereka hanya merasa tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan dalam dirinya. Kepercayaan diri atau percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, di sini saya menjelaskan dan memberikan ilmu, berbagi ilmu dengan teman-teman dan adik-adik semua. Mungkin ada yang bertanya kayak, apa sih kepercayaan diri? Apa sih yang dimaksud dengan kepercayaan diri? Mungkin ya ada yang bertanya seperti itu. Jadi saya di sini menjelaskan bahwa kepercayaan diri itu adalah rasa percaya atau tentang keyakinan terhadap kesanggupannya. Juga diperoleh suatu perasaan bangga bersama dengan rasa tanggung jawab. Kepercayaan diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri tentunya. Sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Nah, percaya diri itu juga
Percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki. Nah, percaya diri itu adalah, mungkin teman-teman sudah paham ya, percaya diri itu adalah kemampuan dalam meyakinkan diri kita sendiri pada kemampuan yang kita miliki, atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Terdapat banyak faktor dapat mempengaruhi percaya diri seseorang, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, di sini saya menjelaskan kenapa sih kenapa rasa percaya diri itu penting gitu. Kenapa? Karena seseorang yang mempunyai rasa percaya diri itu lebih atau tinggi, ia merasa yakin dengan kemampuannya sendiri, sehingga dapat dilihat tingginya keberanian, hubungan sosial, tanggung jawab, serta harga dirinya. Rasa percaya diri memang sangat diperlukan dalam menjalani hidup sehari-hari, menjalani kegiatan sehari-hari, termasuk dalam perjuangan dalam menjalankan aktivitasnya. Rasa percaya diri itu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan aktivitas dan kegiatannya sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang tentunya. Jika rasa percaya dirinya itu dipupuk dan terintegrasi dalam setiap aktivitas kehidupan, maka hal itu akan menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dalam diri seseorang. Namun, jika dalam hidup terjadi penurunan dalam rasa percaya diri, maka bisa menyebabkan kehidupan seseorang berjalan di tempat, atau tidak ada progres, atau tidak ada peningkatan dalam dia menjalankan kehidupannya sehari-hari. Artinya, ya, tidak ada pergerakan yang mengarah pada kemajuan dalam aktivitas kehidupannya. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan tanpa ada pembaruan. Nah, dari dari percaya diri tadi pasti ada faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh kepada kepercayaan diri seseorang? Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu konsep diri, harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidupnya. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan hidup. Nah, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi percaya diri seseorang, baik dari faktor eksternal maupun internal yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi percaya diri. Nah, yang pertama itu ada kondisi fisik. Faktor ini merupakan faktor yang paling sering ditemui atau yang sering terjadi. Perubahan fisik yang tidak sesuai harapan atau ekspektasi seseorang tersebut dapat menimbulkan gambaran yang buruk pada dirinya sendiri. Jadi dia merasa dirinya tidak memiliki kekurangan daripada orang lain, dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, dia merasa tidak bisa melakukan hal yang lebih, atau bisa kalau fisik dari dia merasa dirinya jelek, atau merasa dia memiliki kekurangan yang membuat orang-orang nanti berpandangan negatif terhadap dia. Yang kedua yaitu ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang mengecewakan dapat menjadi sumber timbulnya perasaan rendah diri. Jika individu tidak merasa aman atau kurang perhatian dan kasih sayang, individu tersebut juga akan merasa tidak percaya diri tentunya. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan kerja. Keluarga dan pola asuh merupakan hal paling penting dalam pembentukan karakter hingga rasa percaya diri pada seseorang. Orang tua yang menunjukkan perhatian, penerimaan, cinta dan kasih sayang, serta kedekatan emosional yang tulus dengan anak akan membangkitkan rasa percaya diri anak tersebut. Contohnya seperti orang tua yang sering memuji anaknya kayak ya sayang, atau dalam kata-kata lain yang merasa anaknya merasa dicintai, anaknya merasa dihargai, dan dari sana terbentuklah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri tersebut bisa dibentuk dari keluarganya sedari dini gitu. Jadi dari kecil orang tua berperan
dalam mewujudkan dan meningkatkan kepercayaan diri pada anaknya. Kurangnya rasa percaya diri dapat menghambat kesuksesan Ananda semua. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki kepercayaan diri itu mereka tidak bisa atau tidak merasa tidak mampu untuk tampil, untuk menunjukkan hal-hal yang mereka miliki atau kemampuan yang mereka miliki. Mereka merasa tidak pantas untuk mereka menunjukkan atau menampilkan hal-hal baik dalam kehidupannya atau dalam kegiatannya sehari-hari. Mereka merasa tidak memiliki kelebihan atau mereka merasa terlalu buruk. Jadi mereka nanti berpikir bahwa jika mereka tampil atau menunjukkan hal-hal yang ada di dalam dirinya, mereka akan berpikir, orang-orang akan berpikir memberikan komentar buruk atau memandang mereka sebelah mata. Jadi mereka tidak akan pernah untuk menonjolkan apapun yang ada dalam dirinya. Mereka selalu menahan atau menghambat. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan apapun yang mereka miliki atau mereka alami. Jadi kalau tidak mereka tunjukkan, orang-orang tidak akan tahu. Jadi bagaimana mereka akan mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya saya akan berbagi tentang manfaat dari memiliki kepercayaan diri. Pastinya jika seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau memiliki kepercayaan diri yang lebih, memiliki manfaat dalam kehidupan dan kegiatannya sehari-hari. Ada beberapa manfaat dari meningkatkan kepercayaan diri atau memiliki kepercayaan diri. Yang pertama itu bisa membantu berbagai tugas pekerjaan. Kalau mereka tidak pede, nanti mereka tidak akan bisa menuntaskan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak mampu atau tidak cukup baik dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Kalau orang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, pasti mereka merasa mereka cukup mampu atau cukup baik, dan itu bisa membantu mereka dalam melakukan tugas pekerjaannya. Kemudian ada membuat lebih yakin dalam menjalani aktivitas, mengembangkan ide dan mengekspresikan diri. Kalau orang yang tidak memiliki kepercayaan diri, pasti mereka tidak akan bisa mengekspresikan diri mereka. Mereka tertutup, tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi atau sharing tentang apapun yang ada dalam kehidupannya atau dalam dirinya lah, gitu kan. Tapi kalau orang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, pasti mereka mampu untuk mengembangkan ide dan mengekspresikan diri mereka. Kemudian ada terbuka ketika mengambil resiko. Kemudian membuat kita selalu berpikir positif. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, kalau mereka tidak memiliki kepercayaan diri, mereka pasti selalu menganggap berpikiran negatif atau menganggap dirinya buruk dibanding orang lain. Kalau mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, manfaatnya itu adalah membuat dia selalu berpikir positif dan tenang ketika menghadapi tantangan. Kemudian menerima kekurangan yang ada dalam diri kita dan memaksimal kelebihan kita miliki. Itu adalah manfaat dari kepercayaan diri. Menerima kekurangan yang dimiliki dan meningkatkan kelebihan yang memaksimalkan kelebihan yang mereka miliki. Dan juga bisa mengatasi rasa takut, maksudnya tidak ragu dalam mengambil keputusan, kemampuan komunikasi yang baik, dan menjadi lebih bahagia. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri, mereka selalu merasa takut atau merasa terlalu memikirkan hal-hal yang membuat mereka tertekan. Mereka merasa merasa tidak cukup atau merasa tidak bahagia dalam dirinya karena mereka selalu merasa kekurangan. Mereka tidak memikirkan atau tidak menyadari apa sih kelebihan yang mereka miliki, apa sih
hal positif yang ada dalam diri mereka. Mereka hanya stuck gitu, hanya berpikir dalam hal-hal negatif saja. Seharusnya mereka tidak stuck atau tidak berpikir hanya dalam hal negatif saja. Mereka harus menerima apa kekurangan yang mereka miliki, karena tidak semua orang tidak memiliki kekurangan. Pastinya semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu hanya tergantung dirinya masing-masing. Bisakah mereka menerima, atau mereka menyesali, atau merasa diri mereka kayak tidak setara dengan orang lain. Itu adalah pikiran yang tidak baik gitu. Jadi kalau orang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka pasti menerima setiap kekurangan yang mereka miliki dan memaksimalkan kelebihan yang mereka miliki. Hal tersebut akan menjadi mereka lebih bahagia, lebih enjoy menikmati hidupnya tanpa memikirkan hal-hal yang belum tentu dipandang buruk oleh orang lain gitu. Jadi ya mereka menikmati hidup semestinya. Nah, apa aja sih contoh dari sikap percaya diri? Pasti ada dong, bagaimana sikap percaya diri itu seperti apa. Nah, sikap percaya diri sangat dibutuhkan semua orang, karena saya sudah menjelaskan tadi bagaimana manfaat dari memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk lebih memahami bagaimana bersikap dengan penuh percaya diri. Nah, ada beberapa contoh sikap atau perilaku yang bisa diterapkan oleh teman-teman atau adik-adik semua, yaitu yang pertama, berani menyampaikan pendapat dan bertanya jika ada yang tidak jelas. Salah satu ciri orang yang percaya diri adalah berani melakukan sesuatu, berani berbicara di depan orang banyak atau di depan orang pun. Itu adalah ciri orang yang memiliki kepercayaan diri, karena mereka merasa mampu atas kompetensi atau apa yang mereka miliki. Contohnya, mungkin ada anak-anak semua atau adik-adik semua yang di dalam kelas yang percaya diri pasti berani menyampaikan pendapat tentang hal yang didiskusikan bersama. Jika ia tidak paham akan suatu materi, ia akan langsung bertanya, bukan diam menerima semua yang mereka dapatkan gitu. Pasti mereka menampilkan, atau jika ada yang tidak mengerti, mereka bertanya setelah diskusi yang mereka lakukan gitu. Yang kemudian ada tidak mudah putus asa saat gagal melakukan sesuatu. Nah, kalau orang percaya diri, mereka pasti tidak mudah putus asa, karena mereka berpikir mereka bisa mencoba atau melakukan hal baru lainnya. Karena kegagalan itu tidak membuat mereka menjadi putus asa, menjadi orang-orang yang menyesali atas semua yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, setiap orang pasti pernah mendapat kegagalan atau menemui kegagalan dalam hidupnya, karena itu hal yang biasa, hal yang wajar. Tidak semua orang di dunia ini langsung mendapatkan kesuksesan, langsung hidup bahagia, langsung mendapatkan apa yang mereka mau. Pastinya kita semua pernah mengalami kegagalan dalam setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Hal berbeda adalah bagaimana cara menyikapinya. Tentu saja, bagi orang yang percaya diri, kegagalan tidak akan menghentikan dirinya, karena mereka merasa itu hal biasa. Mereka bisa melakukan hal baru lainnya, karena mereka tidak terlalu berlarut-larut dalam kegagalan yang atau kesedihannya lah gitu. Ia tidak akan putus asa dan langsung menyusun strategi untuk bagaimana sih cara mencoba hal lainnya, mencoba hal-hal baru, lalu bertindak untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Bukan mereka tidak akan menyesali atau tidak berlarut-larut dalam
kesedihan atau kegagalan yang mereka alami atau mereka rasakan. Orang yang memiliki kepercayaan diri itu juga selalu tenang menghadapi kesulitan. Mereka tenang karena mereka berpikir dengan kepala dingin agar mereka bisa menyelesaikan atau melewati kesulitan yang mereka miliki. Mereka berpikir bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Kesulitan yang dihadapi sebagian orang di dalam kelas atau suatu pertemuan biasanya adalah rasa gugup saat diminta melakukan presentasi. Nah, ayo siapa di sini ketika disuruh gurunya ke depan merasa gugup gitu, kalau ngomong terbata-bata atau takut salah ngomong atau bingung mau ngomong apa di depan. Nah, bagi orang yang memiliki rasa percaya diri, ia akan menyampaikan presentasi dengan tenang, dengan dengan merasakan hal-hal yang sewajarnya gitu, kayak supaya mereka tenang, supaya mereka bisa berpikir jernih apa yang akan mereka presentasikan, apa yang akan mereka sampaikan di depan saat presentasi. Nah, orang-orang yang memiliki kepercayaan diri itu tidak malu untuk melakukan kebaikan. Kebaikan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Seseorang yang memiliki percaya diri pasti akan melakukannya tanpa merasa malu. Kenapa malu? Karena kan mereka hanya melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang positif. Kecuali mereka melakukan hal yang negatif atau keburukan, mungkin saja itu bisa membuat malu ya. Nah, juga orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau memiliki kepercayaan diri itu tidak ragu dan yakin pada dirinya sendiri. Mereka yakin akan kemampuan mereka. Mereka tidak ragu dalam mengambil keputusan atau melakukan hal-hal yang mereka lalui dalam kegiatan sehari-harinya. Keraguan sering membuat seseorang berhenti dalam melakukan sesuatu. Itu bukan orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka tidak akan pernah ragu dalam melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Dan mereka tidak, walaupun mereka mengalami kegagalan atau mengalami hal buruk, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan survive atau berjuang melawan kegagalan yang atau tidak berlarut lah dalam kegagalan yang mereka rasakan atau yang sudah mereka alami. Seseorang yang merasa yang percaya diri itu tidak akan pernah ragu dan tidak akan ragu dengan langkah atau keputusan apa yang sudah mereka ambil. Mereka akan terus mencoba, walaupun gagal mereka akan terus mencoba, terus kayak coba lagi walaupun pastinya ada kegagalan atau hal buruk yang mereka lalui, tapi mereka tidak akan menyesali atau tidak berlarut-larut dalam kegagalan dan kesedihannya. Nah, itu adalah kita sharing ya. Saya memberikan motivasi kepada teman-teman dan adik semua untuk mendapatkan motivasi kepercayaan diri agar bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi, nanti bisa melakukan hal-hal yang bisa memperlancar kegiatannya dalam sehari-hari, membantunya untuk menerima kekurangannya dan melebihkan dan menunjukkan kelebihan yang mereka miliki. Nah, terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik semua yang sudah datang ke sini, yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bertemu, untuk kita berbagi ilmu. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman dan adik-adik semua memiliki rasa percaya diri.
Apabila saya ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya, sampai bertemu lagi.